Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi masih dengan saya dan masih membahas tentang pajak, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keberatan dan banding di pengadilan pajak. Dalam proses pemeriksaan seperti yang dijelaskan pada session yang lalu, bahwa setelah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan diterima oleh wajib pajak, maka kita sebagai wajib pajak harus menanggapi secara tertulis temuan dari pemeriksa yang dituangkan di dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, atas surat tersebut bisa saja kita 100% seluruhnya setuju, bisa juga kita sebagian setuju, atau kita seluruhnya tidak setuju. Nah, ini semuanya dituangkan di dalam tertulis, di dalam jawaban kita, tanggapan kita, dan kemudian setelah tanggapan tertulis kita sampaikan, maka pemeriksa dan wajib pajak dan kita sebagai wajib pajak akan diundang untuk melakukan pembahasan. Nah, dalam proses pembahasan itulah nanti ada setuju tidak setuju dengan mengajukan argumen dan bukti yang kita punya. Bisa saja dalam proses pembahasan tadi, ya, ternyata kita tetap tidak setuju dengan temuan dari hasil pemeriksaan. Nah, makanya setelah pemeriksaan kemudian terbit SKP, ya, bisa juga surat ketetapan pajak, ya, SKP kurang bayar, bisa juga terbit SKP KBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, bisa juga surat ketetapan pajak lebih bayar atau nihil. Nah, atas SKP-SKP itulah kita mempunyai hak ataupun bisa mengajukan hak kita, yaitu dengan mengajukan keberatan, ya. Nah, nanti akan pada sesi kali ini kita akan membahas tentang proses keberatan, kemudian bagaimana syarat-syaratnya, ada syarat formal, ada syarat material dan sebagainya, kemudian kemana kita mengajukan keberatan dan sebagainya. Nah, sesi kali ini kita akan membahas secara detail. Baiklah, kita masuk ke surat ketetapan pajak. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada SKP kurang bayar. Ini merupakan produk dari hasil pemeriksaan pajak, ya. Jadi setelah pemeriksaan pajak selesai, pembahasan, kemudian berita acara dan sebagainya, maka terakhir adalah pemeriksa akan menerbitkan surat ketetapan pajak. Bisa surat ketetapan pajak kurang bayar, bisa kurang bayar tambahan, bisa juga nihil atau lebih bayar. Nah, atas SKP-SKP itulah kita punya hak sebagai wajib pajak, ya, dan tentunya ini tidak dimulai pada saat kita menerima surat ketetapan, tapi proses ini tentunya sudah kita putuskan pada saat kita menanggapi hasil ataupun temuan dari pemeriksa pajak, ya. Baiklah, yang pertama adalah bagaimana kalau kita tidak setuju dengan SKP tadi, maka wajib pajak punya hak untuk mengajukan keberatan. Nah, keberatan atas apa? Keberatan atas SKP. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah wajib pajak mengajukan surat keberatan, ya, kepada Ditjen Pajak, ya. Nah, secara tertulis, ya, di sini, ya, syaratnya adalah surat keberatan diajukan oleh wajib pajak kepada Ditjen Pajak mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Sehingga apa? Sehingga karena itulah maka surat keberatan itu harus dibuat untuk satu SKP, satu surat keberatan. Nah, jangka waktunya adalah pertama adalah 3 bulan, ya. Jadi 3 bulan setelah SKP, ya. Nah, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau dipotong atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai dengan alasan. Jadi biasanya adalah menurut hasil pemeriksaan seperti ini, kemudian menurut wajib pajak seperti ini, nah alasan-alasannya disertakan gitu, ya, disertai tentunya dengan bukti, ya. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah satu keberatan untuk satu SKP atau untuk satu output pajak, ya. Nah, kemudian seandainya dalam proses keberatan tadi kan ada setuju sebagian, setuju seluruhnya. Kalau setuju seluruhnya tidak perlu keberatan, ya.
atau tidak setuju semuanya, ya, nah maka kita harus telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit adalah sejumlah yang telah disetujui oleh WP. Jadi misalnya koreksi yang kita tidak setuju adalah hanyalah koreksi atas penjualan misalnya. Nah, efek dari penjualan itu berapa pajaknya? Nah, sehingga di sini menurut pemeriksaan berapa, kemudian kalau misalnya tidak ada koreksi penjualan itu berapa, nah inilah yang harus kita bayar terlebih dahulu. Yang kemudian yang berikutnya adalah ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Nah, jangka waktunya adalah 3 bulan sejak tanggal SKP dikirimkan atau output oleh pihak ketiga kecuali keadaan di luar kekuasaan WP. Kemudian WP tidak mengajukan pengurangan sanksi, ya, seperti itu. Jadi ini syarat-syaratnya, ya, syarat pengajuan keberatan wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Jadi otomatis kita harus mengajukan surat keberatan, kemudian dilampiri dengan surat setoran pajak. Ya. Jangka waktu pelunasan sisa utang pajak sesuai SKP, ya, tertangguh. Jadi misalnya SKP-nya 100, kemudian dari 100 itu kita setuju 50, ya yang 50 kita bayar. Nah, sisanya yang tertangguh yang 50 ini akan jatuh tempo 1 bulan setelah ada surat ketetapan pajak nanti gitu ya. Sampai dengan 1 bulan setelah penerbitan SK keberatan. Sanksi bunga penagihan sebesar 2% tidak diperlakukan, ya. Jadi ini misalnya SKPKB-nya 250 yang disetujui oleh WP 50 berarti sisanya adalah 200, ya. Nah, 200 ini, ya, 200 ini apa namanya? Yang harus dibayar bukan 200, ya, tetapi yang harus dibayar adalah 50, ya. Ini disertai pada saat sebelum mengajukan surat keberatan, ya. Nah, sedangkan yang 200 ini nanti akan jatuh tempo kalau misalnya keberatannya ditolak, nah berarti 1 bulan setelah surat surat keputusan keberatan, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, pemberitahuan tertulis surat keberatan tidak memenuhi syarat. Nah, sekarang ada syarat yang sifatnya formal, ada sifatnya material. Syarat formal itu misalnya SKP-nya katakanlah kita mau mengajukan keberatan 3 SKP. Nah, dijadikan satu surat itu berarti tidak memenuhi secara formal. Karena apa? Syarat formalnya adalah keberatan itu satu surat untuk satu surat keberatan atau surat ketetapan pajak. Nah, wajib pajak setelah menyampaikan surat keberatan, nah, maka di sini yang disampaikan di mana? Kita menyampaikannya adalah di KPP terkait. Jadi misalnya terdaftar di KPP Sleman, ya berarti surat keberatan itu diajukan kepada KPP Sleman. Ya. Nah, nanti di situ akan diseleksi oleh penerima surat itu apakah memenuhi syarat, ya, formal maupun material atau tidak, ya. Kalau memenuhi syarat berarti langsung proses penyelesaian keberatan, ya. Jadi dari KPP langsung dikirim ke Kanwil. Kalau tidak memenuhi syarat dan tidak ada perbaikan dalam 3 bulan, maka tidak dipertimbangkan atau tidak diterbitkan SK keberatan. Nah, ini nanti akan ada pemberitaan tertulis bahwa surat keberatannya tidak memenuhi syarat, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau misalnya surat keberatan ini tidak memenuhi syarat, otomatis tidak berhak untuk mengajukan banding di pengadilan pajak. Nah, kemudian berikutnya adalah apakah bisa kalau wajib pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut pengajuan keberatan, ya. Jadi ini bisa, ya. Jadi wajib pajak boleh, ya, boleh atau dapat mencabut pengajuan surat keberatan atau surat permohonan dengan menggunakan surat permohonan pencabutan, ya. Nah, ini kenapa? Caranya gimana? Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan ditandatangani oleh WP. Dalam hal ditandatangani bukan WP maka harus menggunakan surat kuasa khusus atau disampaikan
dan disampaikan ke KPP terdaftar dengan tembusan Ditjen Pajak dan Kepala Kanwil atasan Kepala KPP. Nah ya, inilah pencabutan pengajuan keberatan ya. Nah, ini syaratnya adalah surat tersebut diajukan sebelum ada surat persetujuan untuk hadir ya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi sebelum sebelum SK keberatan terbit, kemudian sebelum di sini diundang oleh penelaah keberatan ya. Nah, ini kita masih punya peluang untuk mencabut pengajuan keberatan ya. Nah, di sini tidak dapat mengajukan permohonan, jadi kalau sudah mencabut seperti ini, maka kita tidak berhak mengajukan permohonan pasal 36 ya, yang berkaitan dengan pengurangan sanksi gitu ya. Kemudian masa atau bagian tahun atau tahun pajak dan sesudahnya yang tidak disetujui menjadi utang pajak. Jadi otomatis proses penagihan ini akan berlangsung ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini berkaitan dengan perlakuan atas dokumen dalam proses penyelesaian keberatan. Ya, tadi saya singgung tentang bahwa ini berkaitan dengan proses pemeriksaan ya. Jadi pada saat proses pemeriksaan, pemeriksa itu kan meminjam dokumen atau buku ya. Buku, catatan, dan dokumen atau keterangan lain yang diterima atau pada proses penyelesaian keberatan tidak dipertimbangkan. Nah, jadi nanti wajib pajak itu akan dipanggil oleh penelaah keberatan, nah kemudian disuruh membuktikan atau membawa buku atau catatan gitu kan. Nah, kalau dalam proses keberatan itu ternyata wajib pajak membawa dokumen atau buku dan sebagainya yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh wajib pajak ya, maka dokumen tersebut tidak dipertimbangkan. Nah, jadi pada saat pemeriksa pajak dulu meminta untuk meminjam dokumen ya secara tertulis, nah wajib pajak tidak memenuhi, tetapi wajib pajak waktu mengajukan keberatan bisa memenuhi, maka dokumen tersebut tidak dipertimbangkan dalam proses keberatan. Nah, berbeda kalau misalnya dipertimbangkan, kalau apa, gitu ya? Yang diminta pada saat pemeriksaan tidak dapat diberikan oleh WP karena berada pada pihak ketiga yang belum diperoleh wajib pajak pada saat pemeriksaan, ya. Yang berikutnya adalah SKP yang penghasilan kena pajaknya dihitung secara jabatan terbatas pada dokumen yang terkait dengan perhitungan perjalanan usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan itu secara jabatan. Dokumen kredit pajak sebagai pengurang PPh. Nah, ini. Nah, yang berikutnya adalah yang dapat dipertimbangkan yang tidak diminta pada saat pemeriksaan tetapi diberikan oleh wajib pajak ya. Jadi bisa saja pemeriksa itu tidak meminta dokumen itu, tapi menurut wajib pajak atau menurut kita dalam proses keberatan itu dokumen itu penting sehingga kita sampaikan ke penelaah keberatan. Nah, ini dapat dipertimbangkan ya. Kemudian yang tidak diminta pada saat pemeriksaan tetapi diperlukan atau diminta oleh Ditjen Pajak serta diberikan oleh WP. Jadi ini dapat dipertimbangkan. Jadi ada 3, tidak dipertimbangkan, dipertimbangkan, dan dapat dipertimbangkan. Ya. Jadi proses keberatan ini memang memakan waktu yang cukup panjang, 12 bulan ya, jatuh temponya. Nah, kemudian prosesnya hampir sama nanti, misalnya kita tidak setuju dengan penjualan, misalnya koreksi penjualan karena menurut kita dan sebagainya. Nah, kita nanti akan adu argumen, kemudian berdasarkan bukti yang ada, jadi tidak boleh hanya sekedar lisan, tetapi ada pembuktian. Baik, kita lanjutkan. Dalam proses keberatan ada istilah surat pemberitahuan untuk hadir ya. Jadi wajib pajak diundang untuk hadir ya, ke kantor pajak untuk apa? Untuk membahas, untuk menjelaskan gitu ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses keberatan. Jadi di sini SPUH itu formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan, pemberitahuan hasil penelitian keberatan tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan. Jadi istilahnya setelah penelaah keberatan itu bekerja, meneliti dan sebagainya, maka kemudian kita akan diklarifikasi untuk hadir, yaitu surat pemberitahuan untuk hadir ya. Nah, ini ada kemungkinan wajib pajak hadir, ada kemungkinan wajib pajak tidak
hadir ya. Kalau tidak hadir dibuat berita acara tidak hadir, proses keberatan tetap diselesaikan. Kemudian kalau wajib pajak hadir maka ada berita acara kehadiran. Nah, kemudian apa sih surat pemberitahuan untuk hadir itu? Surat yang disampaikan kepada wajib pajak yang berisi mengenai pemberian kesempatan ya. Jadi pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan guna. Nah, ini gunanya adalah untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian keberatan dari tim penelitian keberatan. Jadi di situ ada dialog, pembuktian dan sebagainya dari penelah keberatan dengan wajib pajak yang mengajukan keberatan. Nah, sekarang kita pada sesi selanjutnya yaitu keputusan atas keberatan dan cara penyampaian ya. Jadi tanggal terima surat keberatan ya, proses penyelesaian keberatan ya, berdasarkan laporan penelitian keberatan maka diterbitkanlah surat ketetapan keberatan ya, SK ya, surat surat keputusan keberatan ya. Yang pertama adalah bisa saja mengabulkan seluruhnya, bisa juga mengabulkan sebagian, bisa juga menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang harus dibayar ya. Nah, keberatan yang diajukan oleh WP dianggap dikabulkan apabila Ditjen Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 12 bulan. Nah, jadi ini ada kepastian hukum. Jadi kalau misalnya wajib pajak mengajukan keberatan, ada surat tanda terimanya dan sebagainya, sampai 12 bulan atau 1 tahun tidak ada keputusan, berarti kesimpulannya adalah keberatan wajib pajak diterima. Nah, kalau misalnya proses keberatan itu jalan, ada kemungkinan dikabulkan semuanya, sebagian ditolak atau ditambah jumlah pajak yang terutang. Ya. Nah, keputusan atau SK keberatan ini dikirim bisa melalui pos, bisa secara langsung melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir. Nah, ini yang penting lagi adalah bahwa dalam proses keberatan, apabila kita kalah atau keberatan kita ditolak, maka ada konsekuensinya, yaitu sanksi denda 50% dihitung dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar setelah mengajukan keberatan. Nah, jadi ini ada konsekuensinya denda 50%. Ya, nanti kita ilustrasikan angkanya. Dalam hal apa? Dalam hal pengajuan keberatan itu ditolak atau dikabulkan sebagian atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar. Sanksi ini tidak dikenakan dalam hal wajib pajak mencabut. Nah, makanya tadi ada kesempatan atau hak kita sebelum ada SPUH ya, surat pemberitahuan untuk hadir, maka kita cabut dulu ya, supaya apa? Jadi ini adalah pilihan bagi kita ya. Jadi karena ada unsur sanksinya, maka pilihan kita adalah kalau kira-kira keberatan kita itu kuat ya, pemeriksa pajaknya lemah, maka kita langsung maju terus tanpa mundur ya, pantang mundur ya. Kenapa? Karena kita optimis akan menang atau keberatannya dikabulkan. Tetapi kalau misalnya keberatan ini kita dari sisi pembuktian itu lemah, maka kita harus ingat bahwa pada saat kita mengajukan keberatan ada sanksi denda 50% dari selisih yang harus dibayar dibandingkan dengan yang telah kita bayar ya. Apalagi kalau misalnya keberatan kita ditolak semuanya gitu atau dikabulkan sebagian. Nah, ini akan punya konsekuensi yaitu ada sanksi denda sebesar 50%. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita mengajukan keberatan boleh sepanjang kita mempunyai argumen yang kuat, pembuktiannya yang kuat, gitu. Tidak semata-mata argumen, tetapi kita harus pembuktian seperti sebagaimana pemeriksa kalau bekerja juga harus menggunakan pembuktian. Ya. Nah, sanksi ini tidak dikenakan apabila kita tadi mencabut pengajuan keberatan, gitu ya. Kemudian tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat, jadi tidak jadi karena tidak tidak memenuhi syarat, gitu ya.
Atau kalau enggak setelah kita kalah ditolak misalnya proses keberatan ini kita mengajukan banding ke pengadilan pajak. Nah, ini tidak kena sanksi 50% ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jika permohonan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda 50% dari jumlah pajak yang terutang berdasarkan surat keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang dilunasi sebelum mengajukan keberatan. Jadi dendanya adalah 50%. Dalam hal WP tidak mengajukan banding, sisa tagihan yang harus dilunasi harus dipelajar paling lambat adalah 1 bulan. Jadi misalnya selesai pemeriksaan keberatan bulan ini dan ditolak, maka sisa yang belum kita bayar itu harus dibayar paling telat 1 bulan setelah surat keputusan keberatan. Tetapi jika WP mengajukan banding, sanksi denda 50% itu tidak dikenakan. Oke, jadi kita lanjutkan ke proses banding ya. Banding ini diajukan sama ya tadi secara tertulis dan sebagainya ya. Satu jenis pajak, kemudian ada hitungannya dan sebagainya, dan diajukan ke pengadilan pajak. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Permohonan banding atas keputusan keberatan, WP dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak ya. Jadi mengajukannya adalah ke pengadilan pajak. Jadi ini berbeda dengan pengadilan umum ya. Jadi kan ada kasasi baru banding gitu ya. Kalau kita langsung kalau di pengadilan pajak dari penelaah keberatan kalau tidak setuju kita maka langsung mengajukan banding ke pengadilan pajak. Nah, pengadilan pajak itu sekarang sudah membuka pusatnya tetap di Jakarta, tetapi sekarang sudah membuka persidangannya di daerah ya. Jadi misalnya di Jogja, Surabaya, Medan dan sebagainya. Kalau di Jogja itu di gedung keuangan ya di Jalan Kusumanegara, misalnya seperti itu. Kemudian jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh 1 bulan ya. Jadi tertangguh 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding ya. Jadi nanti kalau keputusan banding ternyata kita kalah, maka kita harus membayar paling telat adalah 1 bulan setelah surat penerbitan surat keputusan banding ya. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengajukan banding? Yang pertama adalah surat pengajuan banding diajukan dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Ya. Nah, diajukan dalam jangka waktu 30 Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Jangka waktu tersebut tidak mengikat ya. Apabila tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding ya. Seperti itu ya. Nah, satu keputusan diajukan dalam satu surat banding disertai dengan alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal terima surat keputusan yang diajukan banding. Melampirkan surat keputusan yang diajukan banding telah dibayar 50% dari jumlah yang terutang ya. Surat banding diajukan oleh WP, ahli warisnya atau kuasa hukumnya, pengampu atau yang menerima pertanggungjawaban. Nah, kemudian putusan banding ya, kita lihat putusan banding itu ada jumlah pajak yang belum dibayar, ditolak atau dikabulkan sebagian ya, termasuk denda 100% ya. Nah, kemudian belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Jadi kesimpulannya kalau sudah ada keputusan banding itulah baru ada berapa pajak yang terutang. Nah, ini ilustrasinya yang pertama adalah dalam pengajuan ini jumlah pajak yang tidak setuju dalam SKP belum menjadi utang pajak sehingga fungsi penagihan aktif belum berjalan. Nah, kemudian SKP ini kemudian dia mengajukan keberatan atau banding ya. Nah, setelah itu
ada surat keputusan keberatan ya. Nah, di sini sudah penagihan aktif 50% ya. Tapi kalau WP tidak setuju ya WP dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Baik, kira-kira ada hal-hal yang perlu kita catat. Yang pertama adalah bahwa eh, dalam proses keberatan ini terkait dengan proses sebelumnya, yaitu misalnya pada saat proses peminjaman dokumen untuk pemeriksaan pajak ini berkaitan dengan kalau kita nanti mengajukan keberatan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah bahwa keberatan itu punya risiko sanksi sebesar berapa? 50% ya. Kalau misalnya kita kalah berarti kan harus membayar sanksi. Demikian juga misalnya banding juga seperti itu ya. Kalau keberatan itu ditambah sanksi 50%, kalau kita kalah ditambah sanksi 50%. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan bahwa jangan kita mengajukan keberatan kalau misalnya bukti kita tidak kuat ya. Kemudian argumen kita tidak kuat gitu. Demikian juga jangan mengajukan banding. Kenapa? Kalau misalnya buktinya tidak kuat, kemudian argumen kita tidak kuat. Nah, inilah tax planning yang perlu kita lakukan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Semoga hidup kita penuh berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.